Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pelajaran Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi perlu dipahami bahwa yang kita pelajari ini bukan percakapan, teman-teman ya. Yang kita pelajari lebih fokus kepada kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah, istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ya, atau grammarnya lah ya. Jadi jangan salah paham, karena kalau nanti percakapan ada pembahasannya sendiri, namanya muhadasah atau hiwar ya. Namun kita ini sekarang lagi belajar tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik teman-teman semuanya, kita sekarang masih membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda isim muannas. Ya, tanda-tanda isim muannas. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal tanda-tanda isim muannas. Yang pertama adalah apa? Ada tak marbutoh. Ya, diakhiri tak marbutoh. Tapi selain nama laki-laki tentunya. Ya, yang kedua apa? Nama wanita. Jadi nama wanita ada tak marbutoh atau tidak ada. Kalau nama tersebut diletakkan untuk wanita, maka itu disebut isim muannas. Kemudian kemarin juga kita belajar yang ketiga apa? Anggota badan double. Ya, di antara ciri-ciri isim muannas adalah anggota badan double. Semua anggota badan double yang ada pada diri kita, kayak tangan, kaki, mata, telinga, dan yang lainnya, ini dihukumi muannas. Ya, dihukumi muannas. Kemudian yang keempat, yaitu sifat yang khusus untuk wanita. Jadi sifat ini khusus untuk wanita. Ya, sekalipun gak ada tak marbutahnya. Contohnya apa? Haid. Jadi haid itu kan khusus untuk wanita, karena nggak ada laki-laki yang haid. Atau apa? Murdiun, menyusui. Ini kan sifat untuk wanita. Kemudian apa? Hamilun, yaitu hamil. Ya, sifat-sifat ini hanya dimiliki untuk wanita. Ya, maka tetap kita katakan dia isim muannas. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ciri atau tanda yang kelima. Ya, tanda yang kelima. Baik, yaitu sifat ikut wazan fu'la. Perhatikan di sini, sifat ikut wazan fu'la. Jadi setiap isim yang mengikuti pola wazan, itu bahasa kita pola lah. Pola ya teman-teman. Nah, pola atau wazan fu'la maka dihukumi muannas. Perhatikan, di akhirnya ada alif maksurah. Ya, alif layyinah. Ya, ingat, dia berarti apa? Mirip dengan isim maksur. Ya, kan isim maksur itu apa sih? Isim yang diakhiri alif, sebelumnya di fathah. Kita sudah belajar kemarin di fasal yang pertama. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya ada namanya isim maksur. Nah, ini adalah isim maksur. Tapi ini teman-teman ya, isim maksur yang ikut wazan fu'la. Ya, fu'la. Ya, fa-nya di dhammah teman-teman ya.
la panjang. Nah, ada alif maksurah, alif layyinah, alif yang melungker itu kayak huruf ya. Nah, kita contohkan di sini. Dicontohkan di sini adalah husna. Nah, husna. Jadi aslinya apa teman-teman? Aslinya kan di sini kita tulis ya. Aslinya kan hasana. 3 huruf ya. Ya, atau hasanun artinya. Aslinya hasanun. Ha sin nun. Ya. Kemudian kita ikutkan pola fu'la. Fu'la di dhammah fa-nya. Huruf pertama berarti ya. Fu'la. Nah, di sini kan huruf pertama ha, jadinya apa? Husna. Husna. Nah, ya husna ini sifat ya, berarti yang cantik, yang bagus, yang cakep gitu artinya. Berarti teman-teman kalau punya anak perempuan boleh dinamakan husna. Ya silakan kasih nama husna. Karena husna ini memang wazan atau sifat untuk wanita. Artinya yang bagus, yang baik, ya, yang baik. Sifat berarti kasih yang. Ya, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua sughra. Ya, sughra. Lihat, huruf yang pertama di dhammah su. Yang kedua di sukun ghin ra. Ada alif layyinah di belakangnya. Ya, isim maksur ya, tapi ikut wazan apa? Fu'la. Jadinya sughra. Artinya yang kecil. Yang kecil. Ya. Aslinya kalimatnya apa? Saghirun. Ya, saghir. Ya, saghir jadi sughra, yang kecil. Kemudian yang ketiga ada kubro. Ya. Aslinya apa teman-teman? Kabirun. Ya, kabir yang besar menjadi kubro. Kalau kita ikutkan wazan muannas, kita jadikan dia isim muannas atau sifat ya, wazan fu'la, maka dia menjadi muannas. Jadi kubro. Kubro. Sama ya. Yang pertama di dhammah, kemudian yang kedua di sukun, huruf yang ketiga di fathah, dan ada huruf alif layyinah di akhirnya. Ya, seperti isim maksur sama. Ya, ada husna, ada sughra, ada kubra. Ya, mungkin kita timbul pertanyaan teman-teman. Timbul pertanyaan. Ya, timbul pertanyaan. Ini kan fu'la ini kan sifat ikut wazan muannas. Ya, perempuan. Nah, gimana kalau kita jadikan mudzakkar? Kan itu ya. Kita ingin jadikan mudzakkar. Ya, contohnya mungkin teman-teman punya anak kembar. Ya, punya anak kembar, laki dan wanita. Laki-laki dan perempuan kembar. Keluar bareng gitu ya. Jadi kembar. Namun kembarnya nggak satu jenis. Kembarnya lawan jenis. Laki dan perempuan itu ada nggak? Ya ada. Ya, ada yang kembar sejenis, ada yang kembar lawan jenis. Baik. Nah, gimana caranya? Kalau muannas kan kita kasih nama husna tadi. Yang perempuan. Anak yang perempuan kita kasih nama husna. Terus gimana kalau yang laki-laki? Ya, saya pingin namanya biar sama. Sama-sama artinya yang cakep, yang bagus, yang baik. Nah, untuk mudzakarnya teman-teman, perhatikan. Mudzakarnya, tulis sini ya. Mudzakarnya ikut wazan
ikut wazan af'alu. Af'alu. Ada hamzahnya depannya ya. Af'alu. Nah ini sifat untuk laki-lakinya. Berarti kalau untuk anak laki-laki kita kasih nama apa? Ahsanu. Samakan aja ya. Kan pertamanya huruf ha, sin, nun. Kemudian ikut wazan af'alu. Berarti kan depannya ada hamzah tuh. Jadi kita kasih hamzah ahsanu. Ahsanu. Nah, jadinya ahsan ya. Jadi kalau teman-teman punya anak kembar, yang satu perempuan, yang satunya lagi laki-laki, pingin namanya sama, yang artinya yang ganteng, yang cakep, yang baik. Maka untuk wanita jangan keliru ya. Untuk wanita ikut wazan fu'la, jadi apa? Husna. Kalau untuk yang laki-laki jadi apa? Ahsan. Ahsanu. Ya tadi ya. Yang baik. Yang pertama sifat untuk wanita yaitu fu'la. Adapun ahsanu atau af'alu wazannya yaitu ahsanu sifat untuk laki-laki. Nah ini teman-teman ya. Jadi jangan keliru. Kemudian kalau sugro, kita hapus saja ya. Kalau sugro gimana? Ini kan untuk sifat perempuan. Kalau mudzakarnya bagaimana untuk laki-laki? Yang kecil tapi untuk laki-laki. Berarti asghoru. Asghoru. Ingat ya teman-teman ya. Wazannya af'alu untuk laki-laki untuk mudzakarnya. Af'alu. Gitu ya. Asghoru. Ya yang kecil tapi untuk mudzakkar ya. Kalau kubro ini kan muannas, sifat untuk muannas. Mudzakarnya bagaimana? Samakan polanya. Ada hamzahnya di depan. Jadi apa? Kita tulis hamzah di depan, huruf kafnya kita tulis ba ro. Jadi apa? Akbar. Akbaru. Nah, ini untuk mudzakarnya. Jadi begitu teman-teman ya. Makanya kita sering dengar ya. Nama laki-laki Akbar. Nama orang namanya Akbar. Pak Akbar. Nah itu ya. Nah ini dari wazan af'alu teman-teman. Mudzakarnya memang wazannya ikut wazan af'alu. Betul ya. Nah, yang keliru bagaimana? Yang keliru jika anak laki-laki dikasih nama kubro. Ini keliru. Karena kubro itu wazan untuk muannas, untuk perempuan. Maka yang betul adalah akbar. Ya, karena dia wazan untuk mudzakkar. Sedangkan muannasnya adalah kubro. Ya, kubro. Paham teman-teman ya? Ya, paham teman-teman. Mungkin contoh yang lain. Contoh yang lain bagaimana? Kita kasih contoh yang lain. Contohnya fudla. Fudla. Ya, fudla. Ini sifat untuk wanita, perempuan. Nah, sekarang ini kan fudla artinya apa? Yang afdhal atau yang mulia atau yang utama, boleh. Ya. Ini kan sifat ikut wazan apa? Perempuan kan? Nah, sekarang kita ingin ya, fudla ini dijadikan mudzakkar. Maka bagaimana caranya? Ikutkan wazan af'alu. Jadi apa? Afdhalu. 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 Ya, afdhalu. Ingat, depannya ada hamzah, huruf keduanya disukun, kemudian huruf
ketiga di fathah, yang keempat di dhammah. Afdalu. Ya, af'alu. Nah, ini untuk kalau untuk laki-laki nih, kasih nama afdal. Nah, kita sering dengar ya, yang afdal. Ya, yang afdal. Baik teman-teman, insya Allah jelas ya. Ini yang pertama. Jadi sifat ikut wazan fu'la. Baik, kita hapus. Yang selanjutnya, yang keenam, sifat ikut wazan fa'la. Nah, yang keenam ini hampir mirip ya, cuman huruf yang pertama di fathah, fa'la. Kalau yang pertama itu kan di dhammah, fu. Yang kedua sifat ikut wazan fa'la. Fa'la teman-teman ya, ingat. Mirip. Dia sama isim maksur yang diakhiri alif layyinah, sebelumnya di fathah. Hanya saja huruf yang pertama di fathah, bukan di dhammah. Fa'la panjang. Ya, ini sifat. Berarti artinya apa? Yang. Contohnya jau'a. Jau'a. Ya. Apa artinya jau'a? Lapar. Berarti seorang wanita yang lapar. Maka sifat ini fa'la ini atau jau'a ini hanya untuk disifati, digunakan untuk mensifati wanita teman-teman. Ya, wanita. Contohnya mungkin kita mau bilang Fatimah itu lapar. Berarti kita pakai wazan ini. Fatimatu jau'a. Ya, Fatimah adalah lapar. Gitu ya. Nah, cocok ini nggak masalah. Karena jau'a ini sifat untuk perempuan. Loh, kalau jau'a disifatkan untuk Ahmad gimana? Ahmad jau'a. Boleh nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena jau'a ini sifat untuk perempuan. Sedangkan Ahmad kan mudzakkar, laki-laki. Maka seperti ini salah teman-teman. Salah ya. Kalimat seperti itu salah. Paham ya? Karena jau'a ini sifat untuk wanita, untuk perempuan. Artinya lapar. Lapar ya. Nah. Kemudian contoh yang kedua, kasla. Artinya malas. Malas atau malas. Yang malas. Perempuan yang malas. Berarti ini sifat untuk perempuan. Enggak boleh untuk laki-laki ya. Contohnya apa? Fatimah kasla, atau Hindun kasla, atau Aisyah kasla, begitu. Pokoknya untuk perempuan ya, yang malas, perempuan yang malas. Kemudian yang ketiga, atsya. Artinya haus. Berarti perempuan yang haus. Sama ya. Ini hanya untuk mensifati mu'annas, seorang wanita. Ya, kayak tadi Hindun atsya. Hindun itu apa? Haus, yang haus. Ya. Nah, terus gimana? Kalau seandainya fa'la ini kita ingin berikan sifat untuk mudzakkar. Kalau fa'la kan mu'annas, khusus untuk wazan mu'annas, sifat untuk mu'annas. Terus gimana kalau yang mudzakarnya? Yang mudzakarnya ikut wazan fa'lanu. Mudzakarnya ikut pola atau wazan fa'lanu. Ini teman-teman ya. Fa'lanu. Ini untuk mudzakarnya. Berarti kalau ingin kita sifatkan untuk laki-laki atau mudzakkar, sifat lapar gitu ya. Kalau jau'a kan untuk mu'annas. Nah, seandainya Ahmad.
Ahmad itu lapar, gimana bahasa Arabnya? Maka ikut wazan fa'lanu. Berarti apa? Samakan saja teman-teman. Ya, berarti jauh anu. Ada nunnya belakangnya ya. Ingat. Jauh anu. Nah ini. Jim, kemudian wawu, ain, alif, nun. Berarti jauh anu. Ya, yang lapar. Namun kalau fa'lanu ini untuk mudzakkar. Berarti kalau untuk laki-laki kita katakan apa? Ahmad. Jangan jauh a ya, tapi jauh anu. Ahmad itu lapar. Karena jauh a untuk mudzakkar, bukan untuk muannas. Kalau yang muannas makanya nih jauh a. Bedakan teman-teman ya. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Jadi untuk mudzakkar muannas itu dibedakan. Ya, kenapa kita belajar tentang isim mudzakkar muannas? Karena nanti ketika menyusun kalimat harus bisa membedakan sifatnya. Sifat untuk mudzakkar kita letakkan untuk isim mudzakkar, sifat untuk muannas kita letakkan untuk isim muannas. Biar enggak tercampur teman-teman. Ya. Jadi artinya LGBT, ya, apa namanya, LGBT ya, itu dilarang dalam Islam. Ya, jangankan dalam Islam, dalam bahasa Arab saja dilarang. Masya Allah. Dalam penggunaan bahasa nggak boleh dicampur. Yang wazannya, yang polanya untuk mudzakkar ya kasihkan untuk mudzakkar. Yang muannas untuk muannas. Jadi dipisahkan ya, nggak boleh dicampur. Ya, jauhan dipakai untuk muannas, nggak bisa seperti itu. Kalau jauhan untuk mudzakkar, kalau yang muannas pakainya apa? Jauh a. Bedakan. Itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kaslah. Gimana kalau kita sifatkan untuk laki-laki untuk mudzakkar? Contohnya Ahmad itu malas. Jangan pakai kaslah karena kaslah untuk muannas. Berarti apa? Ikutkan wazan fa'lanu. Nah ini. Jadinya apa? Kaslanu. Ya. Jadinya apa? Kaslanu. Fa'lanu jadi kaslanu. Sama ya. Diakhiri dengan alif dan nun. Kaslanu. Yang malas. Bedanya apa? Kalau yang kaslanu ini untuk mudzakkar. Yang muannas ini kasla. Ya, contohnya Muhammad itu malas. Berarti apa? Bahasa Arabnya Muhammadun kaslanu. Jangan kasla ya. Kalau kasla untuk muannas. Lanjut teman-teman. Sama dengan atsya. Nah, kita kalau atsya ini kan untuk muannas. Kalau mudzakarnya bagaimana? Ikutkan wazan fa'lanu. Jadi apa? Ya, jadinya kita hapus mana ya? Jadinya atsyanu. Ya, atsyanu. Yang haus, yang dahaga. Gitu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Mudah insya Allah. Jadi kalau yang sifat fu'la, ya, sifat fu'la ini mudzakarnya adalah af'alu. Kalau yang fu'la mudzakarnya fa'lanu. Sini ya. Fa'lanu. Ya, sifat untuk mudzakarnya ya. Begitu. Jadi beda ya. Jadi harus dibedakan dalam nanti penggunaan kalimat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk yang ke-7. Sifat ikut wazan fa'la'u. Nah ini. Perhatikan. Di akhir katanya atau di akhir kalimatnya ada huruf hamzah. Ya, masih ingat nggak kemarin pembahasan di fasal yang pertama? Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Ada isim mamdud, ada isim maksur, ada isim mankus, ada isim mamdud, ada isim sahih. Nah ini
Yang ikut wazan fa'la'u ini isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Yang diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Ingat-ingat teman-teman ya. Ini masih ada hubungan dengan sebelumnya. Makanya pelajaran yang kemarin jangan dilupakan. Ya, akan terus ada saling berhubungan. Ini namanya isim mamdud ya. Namanya alif mamdudah. Kalau yang seperti ini kan yang melungker gini namanya apa? Alif layyinah. Itu isim maksur. Kalau yang ini namanya isim mamdud. Yang diakhiri hamzah sebelumnya alif. Baik, jadi setiap isim yang ikut wazan atau pola fa'la'u ini dihukumi mu'annas. Contoh, sofra'u biasanya ini pada warna-warna. Sofra, ya. Sofra itu warna kuning kan? Iya, sofra itu warna kuning. Kemudian sauda'u warna hitam. Kemudian hamra'u warna merah. Ya. Ini warna-warna teman-teman. Kita lihat wazannya kita samakan. Kan fa'la'u ya. Sofra'u. Yang pertama di fathah, huruf kedua disukun, ro-nya di fathah, ada alif, kemudian diakhiri dengan hamzah. Sofra'u. Ini. Jelas ya? Ini namanya isim mamdud. Yang kuning, yang berwarna hitam, yang berwarna merah, hamra. Nah, seperti biasa. Terus bagaimana? Ini kan sifat untuk mu'annas. Iya. Kalau yang mudzakarnya bagaimana? Kita ingin memberikan sifat untuk mudzakkar. Ya, mudzakarnya. Untuk mudzakarnya ikut wazan af'alu. Mirip ini nih. Ini. Mudzakarnya af'alu. Ya, af'alu. Berarti kalau sofra'u mudzakarnya apa? Asfaru. Asfaru. Yang kuning, tapi untuk mudzakkar teman-teman ya. Yang hitam untuk mudzakarnya gimana? Sauda kan muannas. Kalau hitam tapi untuk mudzakkar. Ya, untuk mudzakkar. Sifat untuk mudzakkar, isim mudzakkar. Berarti apa? Sama ikut wazan af'alu, jadi aswadu. Aswadu. Hamra'u, kan ini muannas. Kalau kita ingin sifatkan untuk mudzakkar, berarti apa? Ahmaru. Ikutkan wazan af'alu, jadi ahmaru. Nah, gitu teman-teman. Jadi mudah ya. Makanya kita hapus aja dulu biar nggak penuh ya. Makanya kalau kita ingin mensifatkan contohnya hajar. Hajar itu kan artinya batu. Hajarun artinya batu. Kita ingin sifatkan hajar. Batu yang hitam. Batu yang hitam. Gimana teman-teman? Pakai sauda'u, wazan sauda'u, atau aswadu. Aswadu. Ayo, ini beda ini. Sama-sama artinya hitam, tapi yang satu wazannya untuk muannas, yang kedua untuk mudzakkar. Hajar itu mudzakkar atau muannas? Hajar ini mudzakkar. Karena nggak ada tak marbutahnya, bukan sifat wanita, ya kan? Bukan anggota badan double. Maka karena hajar ini mudzakkar, maka sifatnya pun harus mudzakkar, yaitu apa? Aswadu. Makanya sering kita dengar apa? Hajar aswad. Kan begitu.
Karena aswad ini sifat untuk isim mudzakkar, bukan hajar sauda'u, bukan. Ya, karena ini mudzakkar, maka sifatnya pun harus mudzakkar. Jadi sama-sama mudzakkar. Gitu teman-teman ya. Begitu caranya dalam penggunaan. Jangan hajar, jangan disifati dengan sauda. Walaupun artinya sama-sama hitam, tapi beda wazan. Ya, dan beda penggunaan. Karena sauda itu untuk sifat muannas, sedangkan aswad untuk sifat mudzakkar. Gitu caranya ya. Jadi nanti fungsinya apa? Ketika kita membuat kalimat, kita bisa membedakan penggunaannya antara yang mudzakkar dengan yang muannas. Itu fungsinya teman-teman. Kemudian kita contohkan lagi. Kita contohkan lagi dengan apa kira-kira teman-teman? Habbah. Habbatun. Habbah itu kan artinya biji. Nah, biji. Sekarang kita ingin sifatkan habbah ini dengan biji hitam. Berarti ini ya, hitam itu kan sauda. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, habbah ini mudzakkar atau muannas? Jelas, ada tak marbutohnya di sini. Berarti apa? Muannas. Karena habbah ini muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Berarti sifatnya muannas, sauda atau aswad. Kalau sauda kan sifat untuk muannas, kalau aswad untuk mudzakkar. Nah, karena habbah ini muannas, maka disifati juga yang muannas, sama-sama muannas. Berarti habbatu sauda. Nah, ini biji hitam. Kalau di kita apa? Jinten hitam. Makanya nggak pernah kita dengar yang namanya habbah aswad, nggak ada teman-teman. Karena aswad ini untuk yang mudzakkar ya, sifat untuk mudzakkar. Sedangkan yang muannasnya ikut wazan fa'la'u, yaitu sauda'u. Bedakan ya? Nah, begitu. Caranya begitu. Nah, jelas ya? Jadi ini habbatus sauda, hajar aswad. Loh, kok beda? Yang satu pakai sauda, yang satu pakai aswad. Iya beda. Walaupun artinya sama-sama hitam, tapi yang satu adalah sifat untuk muannas, yaitu sauda, sedangkan aswad itu sifat untuk mudzakkar. Faham ya di sini? Insya Allah mudah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Artinya dalam bahasa Arab ya, ini isim ini dihukumi muannas, tapi uniknya tidak ada tanda-tanda muannasnya. Nah, ini nanti bisa dilihat dalam Al-Quran. Ya, dilihat dalam Al-Quran. Contohnya apa? Jahannam. Kita sering baca dalam Al-Quran, fi nari jahannama khalidina fiha. Ya, fiha pakai dhamir ha yang menunjukkan muannas. Jadi jahannam ini, neraka jahannam ini dihukumi muannas ya. Kemudian juga ardun. Ya, ardun. Bumi itu juga dihukumi muannas. Ya, dihukumi muannas. Kemudian bi'run artinya sumur, juga dihukumi muannas. Kemudian ka'sun. Ka'sun itu bisa artinya gelas. Gelas ya. Gelas. Ini juga dihukumi muannas. Rihun, angin, dihukumi muannas. Syamsun artinya apa? Matahari, juga dihukumi muannas. Kemudian narun, neraka, dihukumi muannas. Ya. Ini ada beberapa isim muannas yang memang nggak ada tanda-tandanya tapi dihukumi muannas.
Berarti bagaimana caranya bisa mengetahuinya? Ya, harus banyak membaca, ya, membaca dan diingat-ingat, dihafalkan. Ya. Sebagai contoh dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran dicontohkan apa? Wa idal ardu muddat. Wa idal ardu muddat. Perhatikan teman-teman. Ini kita buktikan dalam Al-Quran ya, bahwasanya ardun ini dihukumi mu'annas. Tandanya apa? Lihat. Di sini ada tak taknis, muddat, yang kembali kepada ardun, bumi. Apabila bumi itu dibentangkan. Nah, muddat di sini adalah ada tak taknis yang menunjukkan apa? Kembali kepada bumi, bahwa ardun di sini adalah mu'annas. Ada tak taknisnya. Kita udah belajar dulu ya, ciri-ciri isim mu'annas. Ya. Ciri-ciri apa namanya? Mu'annas. Ada tak taknisnya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan. Mohon diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.